Oke, di akhir video saya akan cerita sedikit tentang PC build kita kali ini. Ini adalah ultimate AMD PC build. Jadi ini menggunakan komponen-komponen dari AMD yang terakhir dan juga yang terbaru dan juga yang terkencang, baik itu CPU, GPU dan juga motherboardnya. Kita bahas dari CPU-nya dulu. CPU-nya ini 9950X3D Ryzen 9. Ini core-nya banyak banget, 16 core, 32 threads. Dan ini versi X3D-nya, jadi cache memorinya juga gede banget. Ada total 144 MB cache memori di processor yang kita pakai kali ini. Untuk GPU-nya ini GPU Radeon terbaru juga, yang sudah arsitektur terbaru RDNA 4. Ini Radeon RX 9070 XT. Dan ini keluaran ASROCK. Dan ini juga serinya yang tertinggi dari ASROCK TAICHI ya. Motherboardnya juga ini chipset yang paling mentok X870E dan juga datang dari brand ASROCK dan juga seri tertingginya TAICHI. Jadi GPU dan motherboardnya ini dari ASROCK seri tertinggi, seri TAICHI. Terus untuk yang lain-lainnya kebanyakan kita pakai dari CORSAIR nih. Dari casingnya CORSAIR frame 4000, terus coolernya juga dari NAUTILUS 360. RAM-nya juga dari CORSAIR, ini Vengeance 64 GB, speednya 6000 MB/s dengan latensi 30, CL30. Dan power supply-nya juga dari CORSAIR RM1000E, 1000 watt sudah ATX 3.0. Dan untuk storage-nya kita pakai Samsung Evo 990. Cerita tentang PC build di samping saya, terutama untuk casing CORSAIR frame 4000-nya, ini personally saya cukup suka ya. Karena ternyata harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 1,3-1,4 juta kalau nggak salah. Memang secara build quality ini materialnya nggak terlalu yang paling tebal ya. Cuman saya akui frame 4000 ini detail banget ya. Memang detail sekali dan sangat memudahkan dalam proses perakitan. Dan ternyata juga ada opsi untuk vertical GPU. Walaupun kita masih menggunakan RYZEN yang PCIe Gen 4. Dan ini juga bukan natifnya ya, bukan bawaan CORSAIR. Kita coba ngakali aja, tadi kita ada RYZEN, kita coba pasang, kita juga kasih penyangga GPU di belakang untuk supaya lebih kokoh. Dan ternyata bisa membuat PC build kita lebih keren menurut saya seperti ini, karena memang GPU-nya bisa terekspos dengan optimal dari samping sebelah kanan. Bukan cuma itu aja, detail-detail sangat diperhatikan oleh frame 4000 ini, dari mulai penyopotan panel baik samping, depan, atas, juga bagian bawah sini, dan juga detail-detail lain yang mungkin tadi bisa kalian lihat atau kita build casingnya dari CORSAIR ini. Overall ini sudah kita tes beberapa scene untuk CPU performance dan juga GPU performance untuk gaming. Jadi emang ada beberapa treatment yang kita tadi coba optimalkan dari BIOS untuk prosesornya. Kita coba menggunakan preset dari ASROCK. Kita setting maksimum temperaturnya di 85 derajat Celcius dengan curve optimizer minus 30. Dan juga untuk Radeonnya kita coba optimize di drivernya ya, di Radeon adrenalinnya, settingan yang seperti ditunjukkan oleh Alpha di beberapa video lalu. Kita nurunkan beberapa limit voltage-nya sehingga harusnya bisa lebih irit, dan juga kita lihat tadi untuk beberapa skenario game berat ini cukup irit lah. Total PC build kita cuma narik sekitar 400-an watt dari PLN ya. Untuk CPU render sekitar 300-an watt. Sudah kita coba tadi untuk beberapa skenario, kita coba bisa lihat untuk gambaran performa CPU-nya, Sunbench R23 multicore yang angka sekitar 45 ribuan, cukup tinggi. Dan untuk GPU-nya, kita menggunakan monitor 2K, kita coba setting rata kanan, beberapa mentok kanan, beberapa juga sudah hampir rata kanan. Frame rate-nya masih oke ya. Bahkan untuk beberapa game dengan title yang menurut kebanyakan orang sangat berat, dengan ray tracing juga masih mendapatkan FPS yang menurut saya masih cukup playable. Ya jadi menurut saya PC rakitan ini cukup all-rounder lah, mau untuk kerja bisa, untuk gaming juga masih sangat mumpuni di resolusi 2K bahkan sampai ke 4K. Jadi total PC buat di samping kita ini 47 juta rupiah, kisarannya segitu. Ini di bulan Maret akhir 2025. CPU terkencang 9950X3D, GPU terkencang RDNA 4-nya AMD sekarang, Radeon 9070 XT, motherboard yang paling mentok juga chipsetnya X870E, dan baik CPU dan GPU-nya juga dari brand ASROCK dengan seri paling tinggi TAICHI, dan komponen-komponen pendukung dari CORSAIR ya, 47 juta rupiah. Menurut kalian mahal apa enggak? Jadi menurut saya ini cukup masuk akal ketika kita ingin nge-build sebuah PC berbasiskan AMD yang paling mentok dengan harga segitu, dan ini harusnya bisa jadi PC all-rounder ya, untuk kerja, untuk render, untuk gaming masih oke semua. Dan juga konsumsi dayanya tidak terlalu boros ya, mentok-mentok sekitar 400-an watt doang. Gimana menurut kalian? Komentar kalian saya tunggu ya. Gitu aja sharing kita tentang PC build kali ini. PC build menggunakan komponen dari AMD yang terkencang sekarang. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.